Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan gambaran umum proposal penelitian yang sedang saya susun dalam mata kuliah Metodologi Penelitian. Judul penelitian yang saya angkat adalah Pengaruh Ukuran Perusahaan, Kepemilikan Manajerial, dan Kepemilikan Institusional terhadap Kinerja Perusahaan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh ukuran perusahaan, kepemilikan manajerial, dan kepemilikan institusional terhadap kinerja perusahaan, khususnya pada perusahaan sektor pelayaran yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Baik, yang pertama ada latar belakang. Pada latar belakang di sini saya menemukan fenomena penelitian dan research gap atau inkonsistensi penelitian. Saya akan memaparkan fenomena penelitian terdahulu. Fenomena yang saya temukan yang pertama ada kinerja perusahaan dipengaruhi kondisi ekonomi dan persaingan industri, khususnya pada industri pelayaran yang memiliki beban operasional tinggi. Fluktuasi harga minyak dan sentimen pasar yang negatif berdampak pada penurunan kinerja perusahaan pelayaran. Dan yang terakhir, perusahaan dituntut memiliki strategi dan tata kelola yang efektif agar mampu bertahan dan berkembang. Research gap dari hasil penelitian ini adalah hasil penelitian terdahulu menunjukkan ketidakkonsistensian terhadap variabel ukuran perusahaan. Contohnya adalah hasil dari penelitian Agasva dan Budiantoro 2020 berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja perusahaan. Yang kedua ada berpengaruh negatif signifikan terhadap kinerja perusahaan dari hasil Tamara dan Hairani tahun 2023. Perbedaan hasil ini mendorong perlunya penelitian lanjutan. Berdasarkan latar belakang, maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah yang pertama, apakah ukuran perusahaan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja perusahaan? Yang kedua, apakah kepemilikan manajerial berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja perusahaan? Yang ketiga ada apakah kepemilikan institusional berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja perusahaan? Dan yang terakhir, apakah ukuran perusahaan, kepemilikan manajerial, dan kepemilikan institusional secara simultan berpengaruh terhadap kinerja perusahaan? Berdasarkan rumusan masalah tadi, maka tujuan penelitian ini adalah yang pertama, menguji pengaruh ukuran perusahaan X1 atau X1 terhadap kinerja perusahaan secara parsial. Yang kedua, menguji pengaruh kepemilikan manajerial atau X2 terhadap kinerja perusahaan secara parsial. Menguji pengaruh kepemilikan institusional X3 terhadap kinerja perusahaan secara parsial. Dan yang terakhir, menguji pengaruh ukuran perusahaan, kepemilikan manajerial, dan kepemilikan institusional secara simultan terhadap kinerja perusahaan. Selanjutnya adalah manfaat dari penelitian ini. Menurut manfaat teoritis, yang pertama, memberikan bukti empiris terkait teori keyakinan. Yang kedua, memperkaya literatur mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja perusahaan. Dan manfaat praktisnya yang pertama, untuk investor dan calon investor sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan investasi. Yang kedua, untuk manfaat untuk manajemen perusahaan sebagai evaluasi struktur kepemilikan dan strategi peningkatan kinerja. Dan yang terakhir, manfaat untuk akademisi dan peneliti sebagai referensi penelitian selanjutnya. Selanjutnya, grand teori pada penelitian ini. Penelitian ini menggunakan teori agensi yang dikemukakan oleh Jensen and McClellan tahun 1976. Teori agensi ini menjelaskan hubungan kontraktual antara prinsipal pemegang saham dan agen atau manajer, di mana manajer diberi wewenang untuk mengelola perusahaan. Konflik dapat terjadi karena perbedaan kepentingan dan asimetri informasi, sehingga diperlukan mekanisme pengawasan untuk menekan agensi kos dan meningkatkan kinerja perusahaan. Variabel penelitian dalam penelitian ini adalah yang pertama, variabel dependent atau Y, yaitu kinerja perusahaan. Variabel independent atau X. Yang pertama, X1 ukuran perusahaan. Yang kedua, kepemilikan manajerial atau X2,
Yang ketiga, kepemilikan institusional atau X4. Baik, di slide selanjutnya adalah kerangka konseptual. Kerangka konseptual dalam penelitian ini menggambarkan hubungan antara variabel independen dan variabel dependen yang diteliti. Dalam kerangka konseptual ini ditemukan hipotesis yang pertama yaitu pengaruh ukuran perusahaan terhadap kinerja perusahaan. Hipotesis 2, pengaruh kepemilikan manajerial terhadap kinerja perusahaan. Yang ketiga, pengaruh kepemilikan institusional terhadap kinerja perusahaan. Dan yang terakhir, hipotesis 4, yaitu hubungan pengaruh simultan ukuran perusahaan, kepemilikan manajerial, dan kepemilikan institusional terhadap kinerja perusahaan. Selanjutnya yaitu populasi dan sampel. Populasi dalam penelitian ini yaitu perusahaan sektor pelayaran yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia atau BEI selama periode 2020 sampai 2025. Metode pengambilan sampel yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu purposive sample. Kriteria sampel pengambilan yang pertama ada perusahaan pelayaran yang terdaftar di BEI atau Bursa Efek Indonesia periode 2020 sampai 2025. Yang kedua, menerbitkan laporan keuangan dan laporan tahunan yang telah diaudit. Dan yang terakhir, menggunakan mata uang rupiah. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data sekunder atau laporan keuangan dan laporan tahunan perusahaan sektor pelayaran yang terdaftar di BEI atau Bursa Efek Indonesia. Selanjutnya yaitu indikator penelitian. Indikator penelitian yang pertama yaitu kinerja perusahaan atau Y diukur menggunakan Tobin Skew atau perbandingan nilai pasar perusahaan terhadap total aset. Yang kedua yaitu ukuran perusahaan atau X1 diukur dengan LN dikali dengan total aset. LN di sini adalah logaritma natural dan dikalikan dengan total aset. Yang ketiga yaitu kepemilikan manajerial atau X2 diukur dengan presentasi saham yang dimiliki manajemen terhadap saham beredar. Yang keempat, kepemilikan institusional atau X3 yang diukur dengan persentase saham yang dimiliki institusi terhadap saham beredar. Baik, di slide terakhir adalah teknik analisis data. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan teknik analisis regresi linear berganda. Pengolahan dan analisis data dilakukan menggunakan aplikasi SPSS. Pengujian data dalam penelitian ini meliputi yang pertama ada uji statistik, uji normalitas, uji multikolinearitas, uji heteroskedositas, uji autokorelasi, uji T atau parsial, uji F atau simultan, dan yang terakhir uji koefisien determinasi atau adjusted R kuadrat. Demikian pemaparan singkat mengenai proposal penelitian yang dapat saya sampaikan. Saya menyadari bahwa proposal ini masih memiliki keterbatasan, sehingga saya sangat mengharapkan saran dan masukan dari Bapak atau Ibu dosen serta teman-teman demi penyempurnaan penelitian ini ke depannya. Atas perhatian yang diberikan, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.